Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di praktikun pertama ini kita akan melakukan simulasi jaringan sederhana seperti yang ada pada denah berikut ini. Simulasinya kita akan menggunakan software paket tracer yang dimana nanti topologinya kita bangun adalah ada server, ada switch, ada access point, ada PC, dan juga ada smartphone. Oke, ketentuannya nanti adalah bagian server untuk IP-nya akan nanti kita masukkan 10.10.10.1/24. Kemudian kita ada nanti mengkonfigurasi web server untuk menampilkan website di klien, kemudian mengkonfigurasi DHCP server untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada klien, kemudian konfigurasi DNS server. Jadi nanti kita akan membuat domainnya, yaitu domain tkj.com dan subdomain untuk website ini nanti. Kemudian ada juga email server. Nanti kita akan membuat dua user email, yaitu buat menerima maupun mengirim email. Dan yang terakhir pada server kita akan melakukan konfigurasi FTP server. Nanti kita akan menambahkan satu user untuk klien mengakses FTP-nya ke server. Kemudian pada router access point yang kita konfigurasi nanti adalah alamat IP untuk WAN atau internetnya DHCP. Alamat IP-nya otomatis mendapatkan dari si server. Kemudian IP LAN untuk klien nanti dimasukkan 192.168.0.1. Lalu kita konfigurasi SSID-nya atau nama wireless-nya nanti TKJ, dan untuk keamanan wireless-nya kita masukkan password. Klien PC. Untuk klien PC nanti kita konfigurasi IP-nya itu harus dapat DHCP atau otomatis dari server, dan akun emailnya kita daftarkan masukkan yang sudah kita config di server tadi. Dan untuk klien smartphone, untuk alamat IP-nya juga DHCP, tapi mendapatkannya dari si access point. Dan harus kita daftarkan akun email di smartphone ini yang berbeda dengan PC, akun email yang ada di server tadi. Dan hasil akhirnya nanti adalah kedua klien tersebut nanti yang pasti harus dapat IP secara otomatis, kemudian dapat membawa website yang ada di server, dapat mengirim maupun menerima email, dan yang terakhir, kedua klien tersebut dapat mengakses FTP yang ada di server. Oke, ini penjelasan sedikit sebelum kita lakukan praktikum. Dan untuk praktikumnya kita menggunakan software paket tracer. Silakan buka software paket tracernya yang ada di desktop maupun di start. Tunggu masih loading. Oke, kita lanjutkan untuk membuat topologinya terlebih dahulu. Yang pertama tadi ada server. Untuk server masih di bagian ini ya, di bagian network device. Arahkan ke, kita cari dulu. Oh bukan ya. Kita pindah ke end device. Di sini ada server. Klik kiri rendam, taruh di atas, lepas. Kemudian tadi ada switch. Switch kita ambil di network device. Lalu pilih switch. Pilih yang PT switch. Taruh. Selanjutnya tadi ada PC.
Oke, PC ada di end device. Pilih PC. Kemudian tadi ada access point. Access point ada di network device. Di bagian wireless device. Pilih yang home router. Terakhir HP atau smartphone ada di end device. Pilih smartphone, tarik ke atas. Oke, selanjutnya kita hubungkan semua perangkat yang ada di simulasi ini menggunakan kabel strike. Pilih connection. Pilih yang strike. Oke, arahkan ke server. Pilih pass internet. Arahkan ke switch. Pilih yang pass internet yang 0 atau yang pertama. Pilih lagi kabel, arahkan ke switch. Pilih yang ini ya, yang masih warna kuning ini, arahkan ke PC. Pilih yang fast internet. Yang terakhir, kabel terakhir, pilih yang ini, arahkan ke access point. Bagian sini pilih yang internet. Oke, untuk topologinya bisa dirapikan. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi pada masing-masing device yang ada di topologi. Yang kita konfigurasi terlebih dahulu sesuai lembar praktikum, kita konfigurasi server terlebih dahulu. Oke, klik 2 kali pada server. Kita konfigurasi IP terlebih dahulu, klik desktop. Pilih IP configuration. Oke, alamat IP untuk IP versi 4-nya masukkan 10.10.10.1. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya samakan seperti IP server, dan DNS servernya masukkan juga IP server. Oke, seperti ini. Kalau sudah di close, kita lanjut mengkonfigurasi semua service yang dari web, DHCP, DNS, email, dan FTP. Klik bagian service. Oke, untuk web itu di bagian HTTP. Klik HTTP, pastikan HTTP-nya on dan juga HTTPS-nya juga on. Kemudian kita edit index.html-nya. Klik di bagian edit. Hapus semua. Lalu kita masukkan script sederhana untuk HTML. Seperti ini. Oke, masukkan sedikit kalimat. Oke, cukup sederhana seperti ini. Klik save. Klik yes. Oke, itu tadi adalah konfigurasi service untuk web atau HTTP. Kita lanjut ke DHCP. Klik bagian DHCP. Ubah service-nya menjadi on. Full name-nya kita masukkan yang baru. Misalnya kita masukkan nama DHCP. Untuk default gateway-nya masukkan IP server.
dan DNS servernya juga masukkan IP server. Seperti ini. Kalau sudah, klik add. Nanti akan bertambah satu pool DCP di bagian sini. Oke, DCP sudah selesai. Kita lanjut ke bagian DNS. Klik DNS di bagian service. Bagian on diklik. Kita masukkan domain name-nya yaitu tkj.com. Dan address-nya kita isi IP server. Oke, kalau sudah, klik add. Sampai muncul yang baru di bawah sini. Kita masukkan lagi subdomainnya. Subdomainnya karena kita akan menggunakan untuk website, kita masukkan www.tkj.com. Dan bagian address-nya kita masukkan IP server. Kalau sudah, klik add. Oke, di sini sudah ada dua, yaitu domain dan subdomain dengan IP server yang sama. Untuk konfigurasi DNS sampai di sini, kita lanjut ke konfigurasi email. Pastikan bagian sini on dan bagian sini juga on. Untuk domain name-nya, kita gunakan domain yang sudah kita masukkan pada DNS tadi, yaitu tkj.com. Klik set. Oke. Lalu kita masukkan dua user baru di bagian sini. Caranya, masukkan user yang pertama, misalkan nama usernya tkj1 dan passwordnya adalah tkj. Lalu kita klik tanda tambah. Masukkan lagi user yang kedua, contoh misalnya tkj2 dan passwordnya adalah sama seperti tadi, tkj. Lalu klik tambah. Oke, di bagian sini konfigurasi service email sudah selesai. Yang pastikan domain name-nya samakan seperti yang DNS dan diklik set. Dan juga kita buat dua user untuk emailnya. Kita lanjut ke bagian FTP. Klik FTP di bagian service. Pastikan service-nya on. Untuk FTP username-nya kita coba menggunakan username tkj, passwordnya juga tkj. Di bagian sini kita centang semua. Seperti ini, lalu diklik add. Oke, sampai sini konfigurasi server sudah selesai. Bisa diklik close. Kita lanjutkan konfigurasi akses point. Klik dua kali pada akses point. Lalu ke bagian GUI. Di bagian akses point yang kita konfigurasi adalah IP1, IP LAN, SSID, dan password untuk connect ke SSID-nya. Bagian WAN atau internet itu wajib dipilih DHCP karena nanti akan mendapatkan IP secara otomatis dari si server. Untuk bagian LAN atau network setup, IP-nya tadi adalah 192.168.0.1.
Lalu di bagian static DNS kita masukkan IP server, yaitu 10 10 10 1. Oke, kalau sudah seperti ini, diklik set. Kita lanjut ke bagian wireless atau SSID-nya. Diklik wireless. Di bagian SSID pertama ini, kita masukkan nama SSID-nya. Contoh TKJ. Kalau sudah, diklik save. Selanjutnya, untuk passwordnya, klik di wireless security. Bagian ini dipilih yang WPA personal. Dan press-nya masukkan password. Password ini tadi adalah yang akan digunakan untuk klien smartphone untuk connect ke access point dengan SSID TKJ. Kalau sudah, diklik save. Oke, sampai di sini konfigurasi access point sudah selesai. Kita lanjut konfigurasi PC. Klik 2 kali pada bagian PC. Klik desktop. Klik IP configuration. Bagian IP configuration, pilih DHCP. Dan pastikan IP-nya secara otomatis mendapatkan dari si server. Setelah itu, untuk config-nya, kita hanya config email. Tinggal klik close ini bagian sini, pilih email, lalu masukkan informasi untuk email yang pertama yang sudah kita konfigurasi pada bagian server. Contoh untuk nama TKJ1, email address-nya kita masukkan TKJ1, email yang pertama tadi, tambahkan dengan lalu domainnya tkj.com. Di bagian mail server ini, masukkan IP server. Lalu di bagian username, masukkan username pertama yang setelah kita daftarkan pada server dan juga passwordnya. Apabila sudah seperti ini, diklik save. Setelah ini, bagian mail browsernya di close saja. Bagian ini gak usah di close, kita lanjut ke klien smartphone. Klik 2 kali. Kita konfigurasi agar smartphone dapat terkoneksi ke access point melalui wireless. Klik bagian config. Klik bagian wireless 0. SSID-nya kita masukkan SSID yang sudah kita config pada access point, yaitu TKJ. Lalu di bagian authentication, pilih WPA yang ini, dan bagian passphrase-nya masukkan seperti yang kita config pada access point tadi, yaitu password. Kalau sudah seperti ini, lanjut ke bagian tunggu dulu ini sampai connect. Kita tunggu, di close dulu. Oke, seperti ini sudah connect. Klik lagi 2 kali.
Sekarang kita konfigurasi emailnya di bagian desktop, lalu email. Kita masukkan informasi akun emailnya. Dikarenakan akun TKJ1 sudah dipakai pada PC, maka di bagian sini kita gunakan akun yang kedua, yaitu TKJ2. Emailnya adalah tkj2@tkj.com. Untuk alamat servernya sama seperti sebelumnya. Lalu username-nya masukkan tkj2, passwordnya tkj, seperti yang sudah dikonfigurasi pada server. Lalu klik, apabila sudah seperti ini, klik Set. Close bagian mail browser. Oke, yang terakhir kita akan melakukan uji coba apakah semua konfigurasi kita sudah sesuai. Yang pertama kita coba terlebih dahulu adalah web. Kita dapat membuka website, mau itu di klien PC maupun klien yang smartphone. Oke, kita coba di PC terlebih dahulu. Masih di bagian desktop, buka web browser. Lalu kita ketikkan subdomain yang sudah kita daftarkan pada server, yaitu www.tkj.com. Tekan enter atau klik go. Oke, ini dapat memunculkan website yang sudah kita konfigurasi pada server. Lalu di bagian smartphone kita coba juga yang sama. Oke, di bagian smartphone juga dapat menampilkan website yang ada di server. Artinya sampai sini untuk websitenya sudah berhasil kita config pada server. Selanjutnya kita coba untuk mengirim email maupun menerima email. Close terlebih dahulu web browsernya. Kita coba ngirim email dari PC ke smartphone. Di bagian PC, kita klik email, klik compose. To-nya kita masukkan ke akun yang ada di smartphone, yaitu tkj2@tkj.com. Subjeknya kita coba tes, lalu kita masukkan beberapa kalimat di bagian sini. Lalu kita klik send. Oke, di sini sudah ada pemberitahuannya adalah send success atau berhasil terkirim. Kita coba cek pada bagian smartphone. Di bagian email, kita klik di bagian receipt atau folder yang menerima email. Oke, di sini ada satu email ya dari TKJ1. Kita coba balas email ini. Caranya klik emailnya, lalu klik reply. Kita masukkan kalimatnya, misalnya kirim ulang. Lalu klik send. Oke, di sini pemberitahuannya juga berhasil terkirim. Kita cek di bagian PC, klik folder reset. Oke, di sini juga ada email dari akun yang ada di smartphone. Oke, sampai sini konfigurasi email juga sudah selesai. Dan yang terakhir adalah klien PC maupun klien smartphone dapat mengakses FTP. Cara menceknya adalah
Masih di bagian desktop, klik command prompt, lalu ketikkan ftp spasi IP server. Oke, setelah ini tekan enter. Nanti dia meminta username. Masukkan username yang kita daftarkan pada server tadi, yaitu TKJ. Kita enter. Nanti dia minta password. Masukkan password yang kita masukkan di server tadi. Tadi kita memasukkan TKJ juga. Oke, tekan TKJ. Jangan bingung, ini passwordnya enggak kelihatan. Langsung tekan enter. Apabila dia tampilannya seperti ini, ada bacaan FTP, artinya PC ini sudah berhasil mengakses FTP server. Kita coba bagian smartphone juga dengan hal yang sama. FTP spasi 10.10.10.1, enter. Username-nya TKJ, enter. Passwordnya juga TKJ, enter. Oke. Klien PC maupun smartphone sudah berhasil mengakses FTP. Oke, sampai sini apa yang kita lakukan sudah sesuai seperti topologi maupun konfigurasinya. Sampai di sini video ini. Selamat belajar, ketemu lagi di praktikum selanjutnya.